Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Fitriani Sukmadewi, NPM 1006031818100 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan mengenai studi literatur identifikasi kandungan babi dengan menggunakan metode molekuler dan metode immunoassay. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Halal berasal dari bahasa Arab dalam Al-Quran yang memiliki arti diizinkan, disetujui, diperbolehkan. Pedoman mengenai kehalalan produk terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Aspek halal perlu diperhatikan untuk melindungi konsumen yang beragama Islam dari pemalsuan berupa penambahan babi ke dalam olahan pangan. Salah satu upaya untuk penjaminan pangan yang berasal dari hewan yaitu dengan cara mengidentifikasi senyawa yang berasal dari babi menggunakan berbagai metode seperti ELISA dan PCR. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana prinsip metode immunoassay dalam mendeteksi kandungan babi dalam produk makanan berdasarkan literatur, bagaimana prinsip metode molekuler dalam mendeteksi kandungan babi dalam produk makanan berdasarkan literatur, dan apakah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut berdasarkan literatur. Tujuannya yang pertama mengetahui prinsip metode immunoassay dalam mendeteksi adanya kandungan babi pada produk makanan, yang kedua mengetahui prinsip metode molekuler dalam mendeteksi adanya kandungan babi pada produk makanan, dan yang terakhir mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kedua metode tersebut. Untuk manfaatnya, memberikan informasi ilmiah mengenai metode molekuler dan metode immunoassay yang paling cocok untuk mendeteksi kandungan babi dalam pangan. Berikut metodologi penelitiannya. Hasil kajian studi literatur. Didapatkan artikel dari mesin pencarian Google Cendekia sebanyak 120 artikel dan Science Direct sebanyak 756 artikel dengan menggunakan kata kunci, identifikasi kandungan babi, immunoassay deteksi babi, metode molekuler, dan POC derivatif analisis. Kemudian disaring berdasarkan rentang waktu 10 tahun terakhir sehingga didapatkan 28 artikel. Selanjutnya artikel disaring kembali menurut kriteria inklusi. Didapatkan 16 artikel, 4 artikel berbahasa Indonesia dan 12 artikel berbahasa Inggris. Prinsip metode immunoassay dalam mendeteksi kandungan babi dalam produk makanan. Prinsip dasar ELISA yaitu interaksi antara konjugat antibodi dan atau antigen yang dilabel enzim yang diletakkan pada suatu permukaan fase padat dengan antibodi atau antigen yang berasal dari sampel. Label enzim akan bereaksi dengan substrat dan menghasilkan warna. Warna ini dapat ditentukan secara kualitatif dengan cara melihatnya secara langsung dengan mata atau secara kuantitatif dengan cara pembacaan nilai absorbansi pada ELISA Plat Reader. Selanjutnya, prinsip metode molekuler dalam mendeteksi kandungan babi dalam produk makanan. Prinsip dari PCR ini yaitu teknik sintesis dan amplifikasi DNA menggunakan enzim polimerase di suhu tinggi yang dilakukan secara berulang. Berikut tabel lanjutan dari slide sebelumnya. 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 Kelebihan dan kekurangan dari metode molekuler dan metode immunoassay. Untuk metode ELISA ini kelebihannya cepat, relatif murah, mudah, lebih sensitif, akurat, dan hanya menggunakan antibodi monoklonal. Namun kekurangannya membutuhkan instrumen yang banyak. Untuk metode PCR konvensional, kelebihannya akurat, sensitivitas tinggi, waktu analisis cepat, sampel DNA yang dibutuhkannya sedikit. Sedangkan kekurangannya yaitu persiapan sampel dengan harga yang cukup mahal dan menggunakan mesin pengatur suhu atau thermal cycler. Untuk metode PCR RFLP, kelebihannya tidak membutuhkan sampel DNA yang banyak karena sampel DNA dapat diperbanyak oleh metode PCR. Biaya analisis murah dan hasilnya sangat sensitif. Untuk kekurangannya, waktu yang dibutuhkan lama. Untuk kesimpulan yang pertama, prinsip metode immunoassay dalam mendeteksi kandungan babi dalam produk makanan dengan cara interaksi antara konjugat imunoglobulin G antiperoksidase babi yang dilabeli enzim dengan peroksidase babi yang ada pada sampel. Kemudian enzim akan bereaksi dengan substrat dan menghasilkan warna yang dapat ditentukan secara kualitatif atau secara kuantitatif dengan menggunakan ELISA Plat Reader. Yang kedua, prinsip metode molekuler dalam mendeteksi kandungan babi dalam produk makanan dengan cara amplifikasi DNA menggunakan enzim polimerase di suhu yang tinggi dan dilakukan secara berulang. Diawali oleh primer DNA yang akan menempel pada untai tunggal DNA ketika suhu diturunkan. Primer yang digunakan yaitu primer untuk mendeteksi gen PRE1, sitokrom B, dan leptin. Yang terakhir, kelebihan dari metode enzim link immunosorbent assay atau ELISA yaitu cepat, relatif murah, mudah, hanya menggunakan antibodi monoklonal, lebih sensitif dan akurat. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan instrumen yang banyak. Kelebihan dari metode PCR konvensional yaitu akurat,
sensitivitas tinggi, waktu analisis cepat, sampel DNA yang dibutuhkan sedikit. Sedangkan kekurangannya yaitu persiapan sampel dengan harga yang cukup mahal menggunakan mesin pengatur suhu. Untuk kelebihan dari metode PCR RFLP yaitu tidak membutuhkan sampel yang banyak karena sampel DNA dapat diperbanyak dengan metode PCR. Biaya analisis murah, hasil sangat sensitif. Sedangkan kekurangannya yaitu waktu yang dibutuhkan lama. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.